Salam Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih. Kembali lagi bersama kami di FLWJ kelas lanjutan dengan tema Anak Manusia Datang di bab yang keempat, di bagian yang kedua. Dengan judul Untuk Memanggil Orang-Orang Berdosa. Dan di samping saya sudah ada Ibu Evangelis Novika Develas. Salam Bu. Shalom. Salam. Shalom Bapak Ibu. Dan yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Dan kepada Ibu Evangelis Novika Develas dipersilakan. Ya, mari sebelum Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan bersatu sebelumnya di dalam doa. Bapak, terima kasih pada hari ini Kau mengumpulkan kami kembali. Walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tapi hamba sungguh berdoa bagi setiap peserta FLWJ kelas lanjutan untuk dapat memiliki hikmat dan inspirasi Roh Kudus, agar sungguh memiliki inspirasi yang sama sehingga dapat mengerti isi hatimu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu, berilah hamba hikmat, inspirasi daripada Engkau, dan biarlah Kau pakai bibir lidah hamba untuk menyampaikan hati-Mu, dan sehingga semua yang mendengar dapat mengenal Engkau yang berada daripada mulanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita kembali ke pengajaran Anak Manusia Datang. Di bab keempat, untuk memanggil orang-orang berdosa, dan hari ini kita masuk di bagian kedua. Bab 4 ini saya bagi menjadi 3 bagian. Karena kalau dilihat, kita tuh nggak mengejar. Kadang kita kejar-kejar tuh Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, dan yang terutama adalah Bapak Ibu dapat mengerti dan memahami. Kita masuk ke bagian yang kedua, Anak Manusia Datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah, Dia mengutus anaknya. Anak Allah yaitu Yesus Kristus, Dia datang memberikan tubuhnya, darahnya, kepada setiap orang yang percaya di dalam namanya. Dan nama Tuhan, hanya nama itu saja yang kita semua harus tertuju pada nama itu. Coba kita baca dalam Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Hanya satu nama yang Alkitab katakan, menara yang kuat. Dan di mana semua orang berlari menuju nama itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Lalu, bukan berarti orang harus berbuat dosa dulu agar bertemu Allah. Tetapi jauh sebelum masing-masing orang berbuat dosa dan juga nenek moyang kita berbuat dosa, sudah ada yang namanya dosa asal. Di mana dalam Roma, kita coba baca Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi setelah Adam berbuat dosa, itulah permulaan daripada dosa asal, Bapak Ibu. Sejak saat itulah semua manusia sudah memiliki dosa. Bahkan Alkitab katakan dari kandungan ibu, dari kandungan manusia sudah berbuat dosa. Lalu apakah manusia harus berupaya sesuatu, berbuat dosa baru bertemu Allah? Tidak. Daripada mulanya, manusia sudah memiliki dosa. Lalu, ada lagi yang berpikir, kalau begitu, wah kemarin aku habis mencuri, aku habis berbohong, aku meminta ampun pada Tuhan.
Kalau gitu hari ini aku harus bertobat meminta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, dosa perilaku tersebut diampuni dosa perilaku yang kita minta ampunan Tuhan tidak dapat diampuni tanpa dosa asal kita diampuni. Maka apa yang harus setiap dari kita lakukan? Kita harus mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, aku adalah orang berdosa. Apakah seberapa baikkah sifatmu, tampilan fisikmu? Mungkin yang orang dunia katakan bibit, bebet, bobot. Seberapa baikkah bibit, bebet, ataupun bobot? Tapi di mata Tuhan semua manusia adalah sama. Maka yang harus kita semua lakukan, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Dan setelah itu kita mendapat ampunan dari Tuhan. Kita bertobat tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Disitulah kita dapat bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, kata bertobat itu dari bahasa Yunani yang berasal dari kata metanoia. Metanoia itu kata benda yang artinya pertobatan. Atau bisa juga metanoeo, kata kerja, bertobat. Kata bertobat dalam bahasa Yunani diartikan sebagai satu. Kamu harus change mind, kamu harus merubah pikiranmu. Harus berbalik, merubah pikiran. Berubah pikiran akan menjadi seperti apa, begitu kan pertanyaannya? Berubah pikiran menjadi yang membenci dosa. Maka sukar sekali jika seseorang, walaupun ia sudah mendengar firman, pagi, siang, sore, malam, tapi ada satu hal yang tidak dapat ia tinggalkan. Apapun itu. Wah, ini aku belum bisa tinggalin. Mungkin berbuat judi kah? Dan hal-hal lainnya. Kalau itu satu hal dosa itu ia tidak dapat tinggalkan. Maka ia akan katakan, kalau gitu nanti dulu deh, aku percaya Yesus nanti dulu. Aku belum bisa tinggalkan dosaku ini. Nanti dulu ya, aku belum bisa. Maka itulah yang terjadi. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengakui saya orang berdosa. Kita harus berubah pikiran dan membenci dosa. Apapun kesalahan yang kita lakukan, Tuhan pasti mengampuni kita, Bapak Ibu. Tetapi kita mau gak berubah pikiran kita? Ada gak penyesalan? Metanoia, perubahan pikiran. Ada suatu penyesalan. Metanoeo, berubahlah pikiranmu. Menyesal, ada rasa penyesalan dalam diri kita. Jika ya, itu terjadi pada kita, maka kita akan ada perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan bertemu dengan Allah. Karena untuk itulah Yesus datang memanggil orang-orang berdosa. Siapakah orang berdosa? Kita semua, Bapak Ibu. Saya, kita semua. Bapak Ibu yang saya kasihi, namun manusia punya kebebasan dalam memilih. Manusia dapat memilih dunia atau gereja. Kalau manusia memilih dunia, maka ia akan jauh daripada komunitas gereja. Hal-hal yang bersifat rohani sepertinya bukan santapan lezat. Tapi jika seseorang memilih Tuhan di dalam hidupnya, maka setiap pelayanan, hal rohani, mendengarkan firman, itu sepertinya sesuatu yang sesuatu yang begitu berharga. Menjadi suatu kesukaan. Mendengar firman pun menjadi suatu kesukaan. Kemarin ini ada salah satu diakon kita, dia memberikan saya satu nama, tinggalnya dekat rumah saya di sini. Ada satu orang, ini Evangelis Novika, dia mau dengar firman. Kemudian saya WhatsApp, nanti akan ada pertemuan sama dia.
ada pengajaran, nanti mau belajar dari awal sampai akhir. Tapi satu hal yang indah adalah dia memiliki suatu eagerness, dia memiliki kerinduan untuk belajar firman. Aduh, saya mau sekali belajar seperti dulu. Banyak orang ini. Mungkin sudah lama berlalu, mungkin itu peristiwa yang lalu, tapi dia selalu teringat-ingat dan sepertinya dia begitu lapar. Saya mau diajarin lagi. Gimana ya? Saya mau belajar lagi. Wah, itu suatu hal roh jiwa yang indah, bukan? Suatu hal yang luar biasa. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu. Jika kita begitu memiliki roh jiwa yang begitu indah, di mata Tuhan kerinduan kita, hati kita yang ingin bertemu dengan Tuhan, hati kita yang begitu mengasihi Tuhan, rindu akan firman Tuhan, rindu akan perkataan Tuhan, kita akan ada perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi, jika ada manusia yang malu bertobat, dia tidak pernah mempunyai iman. Sulit untuk mempunyai iman. Bagaimana bisa? Pertobatan itu adalah cara kita, suatu pintu kita untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Jadi jika malu bertobat, bagaimana bisa mempunyai iman? Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, maka tembok pemisah antara kita dengan Tuhan pada saat itulah didirikan. Maka komunikasi Tuhan dengan manusia tidak lagi eksis karena ada suatu tembok yang memisahkan. Namun 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia memberikan tubuhnya. Tubuhnya lah yang menjadi korban pendamaian yang menghancurkan tembok pemisah tersebut, Bapak Ibu. Coba kita baca. Ibrani 10 ayat 9 sampai 11. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi, Bapak Ibu, ada suatu persembahan yang begitu indah yang diberikan untuk memisahkan tembok pemisah tersebut, Bapak Ibu. Persembahan apa? Persembahan apa, Bapak Ibu? Persembahan tubuh Yesus. Kita baca lagi 1 Korintus 5 ayat 19. Inilah satu-satunya persembahan yang membuat tembok pemisah tersebut diruntuhkan dan dihancurkan. Yesus menjadi korban pendamaian bagi kita dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi dengan apa mendamaikan dunia? Dengan dirinya, Bapak Ibu. Dirinya yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Itulah yang mendamaikan dunia. Inilah kabar sukacita, kabar Injil yang kita semua harus dengar. Bahwa Yesus memberikan dirinya, tubuh dan darahnya. Sehingga memisahkan tembok. Tembok dosa itu telah ia hancurkan dengan tubuhnya. Dan sekarang kita semua apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyerbu kerajaan sorga. Dengan suatu penaklukan. Kita harus bersama-sama menyerbu kerajaan sorga. Sehingga kita menjadi warga negara sorga. Penaklukan di sini bukan dilakukan dengan usaha yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Hosea katakan, berusahalah mengenal dengan sungguh-sungguh. Penaklukan ini ada satu contoh kasus dalam Kejadian 22. Kita lihat ya, ini peristiwa ketika Yakub berusaha memohon kepada malaikat Tuhan untuk memberkati dia. Ada suatu usaha yang ia lakukan sampai terpelecok pahanya.
Yuk kita lihat Kejadian 22. Kejadian 22, Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan orang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Penil, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Jadi pada malam itu ada suatu pergumulan Yakub dengan Allah di sungai Yabok. Dan apa yang orang itu lakukan? Apa yang malaikat itu lakukan? Ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu apakah Yakub menyerah? Tidak. Sampai akhirnya ada suatu pengakuan dari Tuhan. Dia katakan, "Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Inilah suatu penaklukan yang harus ada di dalam diri kita dan dikehendaki Tuhan untuk kita menyerbu kerajaan sorga dan suatu penaklukan sehingga kita menjadi warga kerajaan sorga. Setelah Yakub lakukan ini, maka malaikat memberkati dia. Malaikat Tuhan memberkati dia. Dan namanya berubah menjadi Israel. Ada salah satu contoh di Alkitab Bapak Ibu, di mana Simon, salah satu murid Yesus, sebenarnya nama dia adalah Simon Barzona. Barzona itu atau artinya Simon anak Yohanes. Tapi setelah ia bertemu dengan Tuhan, ia tidak lagi memiliki nama tersebut. Maka Tuhan katakan engkau adalah Petrus. Simon adalah diri yang lama, menunjukkan suatu diri yang lama. Tetapi Petrus, suatu pribadi yang baru, pribadi di dalam Kristus yang baru. Ada orang Kristen yang berkata, "Aku sekarang sudah percaya Tuhan, tapi aku jatuh dalam dosa. Gak apa-apa ya, aku melakukan dosa lagi, yang seperti tubuhku yang lama. Gak masalah ya." Jika kita lakukan itu, Bapak Ibu, kita sama seperti seseorang yang melakukan dosa secara sengaja. Dan kita coba lihat apa kata Alkitab. Kita baca di Ibrani 10 ayat 26. "Maka yang kembali kepada diri yang lama setelah menerima Yesus, telah menjadi orang percaya." Ini kata Alkitab. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Itu adalah jenis orang yang berbuat dosa secara sengaja. Apakah boleh? Alkitab sudah menjawab, itu tidak boleh, Bapak Ibu.
Mari kita berusaha bersama-sama. Saya pribadi, sejak saya menerima Yesus, saya begitu takut untuk melakukan dosa. Saya takut melakukan dosa. Dan saya membenci dosa. Berusaha setiap hari. Maka darah Yesus itu sungguh menjadi panutan, sungguh menjadi sandaran dalam kehidupan saya. Di mana kita sebagai orang Kristen, apalagi yang menjadi sandaran kita jika bukan darah Yesus. Seumur hidup kita harus membenci dosa. Itulah metanoeo, bertobat, berubah pikiran, berbalik. Menjadi membenci dosa. Yang tadinya senang akan dosa. Berbuat seperti ini, tidak ada tembok-tembok. Tidak ada tidak ada perasaan aku takut. Berbuat ini, berbuat itu. Sepertinya menjadi sama begitu. Melebur dengan dosa. Tetapi ketika kita bertobat, kita harus sadar. Hidup yang ada di dunia ini adalah yang sementara. Apakah kita harus mempertahankan kehidupan yang seperti itu? Tidak. Kita harus menjadi suatu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Maka sepanjang hidup kita harus bersandar pada darah Yesus. Membenci dosa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan satu hal yang saya tekankan lagi, tembok dosa diruntuhkan oleh pertobatan. Tembok yang memisahkan antara kita dengan Tuhan, yang membuat kita tidak dapat berjumpa dengan Tuhan, yang tidak dapat terhubung dengan Tuhan, adalah satu-satunya cara untuk meruntuhkan adalah bertobat. Metanoeo, bertobat. Demikian firman pada hari ini Bapak Ibu, kiranya dapat menjadi kekuatan dan firman ini dapat meneguhkan iman Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Sarange. Oke, terima kasih Bu Evangelis Novika atas penyampaian firman-Nya bagi kita semua yang di bagian kedua ini masih tetap yang sama untuk memanggil orang-orang berdosa, dan di sini juga bagi kita sebagai orang-orang yang harus tahu ya bahwa kita sudah dikeluarkan dari dosa itu ya. Ya. Dikeluarkan dari dosa itu supaya kita jangan lagi berbuat dosa, kembali lagi ke manusia lama tersebut kan. Karena kan kita juga udah lahir baru, kita juga udah mengetahui dosa itu sangat mengerikan. Yang kemarin juga bahwa kita jangan bermain-main dengan dosa. Kalau sudah mengetahui apa itu dosa, maka tadi yang disebut oleh Ibu Evangelis Novika itu metanoia. Metanoia itu kata bendanya pertobatan, tapi kata kerjanya metanoeo. Metanoeo. Ya. Nah, itu bahasa Yunani ya. Iya. Ya, betul. Bahasa Yunani. Jadi itulah pertobatan. Kita harus menjauhkan dosa. Ya. Tetapi kadang-kadang juga mungkin kita sebagai orang kudus, bagaimana nih Cek, untuk kita benar-benar menghadapi dosa. Mungkin menghadapi dosa nih dalam setiap kita kehidupan. Mungkin kan pasti orang semua berdosa kan. Mungkin kita nggak tahu, apalagi kalau kita udah mengerti hukum Taurat Yesus. Baik kayak hukum Taurat dan hukum Taurat Yesus itu secara luar dan dalam pun sangat menuduh kita gitu kan. Nah, betul. Bagaimana nih kita sebagai orang-orang Berea supaya terus menjaga kudusan dan kita terus menjauhkan dosa sebagai orang-orang yang telah lahir baru. Tentunya kita harus berhubungan dekat dengan Tuhan melalui kita membaca kitab setiap hari, kita berdoa setiap hari. Itu makanan kita yang harus wajib, bukannya boleh nggak lagi, itu udah wajib gitu. Wajib ya. Baca Alkitab, berdoa. Percaya nggak? Kalau kita lakukan ini ya, baca Alkitab, kita berdoa, kita terhubung dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, terus kita membaca firman Tuhan. Itu secara kejiwaan kita menjadi tenang. Jadi tenang ya? Iya. Nah, itu dapat mereduce sih kita punya
temper ya. Kadang-kadang kita secara tubuh gitu kan gampang apakah marah, kita mudah tersinggung, mudah kecewa dan sebagainya. Dan itu pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir, kita harus mengakui ketika kita berbuat dosa, kita harus akui. Coba Filipus kita baca. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan suatu pelanggaran, dosa, kita jangan sembunyikan. Kita akui. Dan kita tinggalkan dosa kita. Maka akan disayangi Tuhan. Ini hal yang seperti hubungan orang tua dengan anak ya. Kalau anak sudah kedapatan mencuri, kemudian orang tua mengajar, mendidik, menasehati. Dan dia mengakui, tapi kalau nggak mengakui, kamu tadi habis ambil ini ya? Enggak, terus makin lama-lama kan keki juga. Udah, kamu kan udah ketahuan. Kok terus? Lama-lama mungkin orang tua bisa bertindak lebih lebih keras lagi gitu. Tapi kalau iya aku ambil, maafin aku ya, mami, aku nggak lakukan lagi. Ini. Ya udah, lain kali jangan lagi ya. Terus setelah itu kita bisa membesarkan hatinya, dan kalau dia udah rasa bersalah sekali kan kita bisa peluk dia. Seperti itu juga kita dengan Tuhan. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan pelanggaran kita. Maka seperti Amsal katakan tadi, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkan dosa kita akan disayangi Allah. Begitu. Harus mengakui ya. Iya. Itu paling penting. Iya dong. Kalau nggak mengakui terus dipendam-pendam aja, bagaimana? Sebenarnya Allah kan juga udah tahu bahwa kita orang berdosa. Tapi bagaimana kita bagaimana mau kita menerima pengampunan kalau kita tidak mengakui diri kita sebagai orang berdosa? Iya. Kita harus akui itu dosa yang kita lakukan. Kita nggak berbuat dosa perilaku sendiri, kita sudah memiliki dosa asal. Oh iya. Itu sendiri kita harus meminta pengampunan Tuhan. Iya. Dan setelah kita diampuni dosa asalnya, sekarang kita masih hidup, kadang tubuh kita begitu lemah. Jatuh lagi. Tapi kita harus berusaha kuat, membenci dosa, dan berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka kata yang paling tepat adalah berusaha. Tapi kalau nggak mau berusaha dan melakukan dosa sengaja, nah ini yang berabe begitu kan? Ya. Terus nih, mungkin ada perbedaan dosa yang secara kelemahan tubuh dan dosa dengan sengaja. Ini kayak seperti seolah-olah tuh kayak hampir sama saja gitu. Kayak kadang-kadang kan mungkin kita punya dalam menggunakan tubuh ini pasti ada kelemahan gitu kan. Pasti kan akan mungkin baik sengaja dan tidak sengaja pun pasti akan melakukan dosa gitu ya. Tapi kalau untuk dosa yang disengaja nih, nah itu bagaimana Ibu Evangelis Novika? Ya kalau kita nggak sengaja kelemahan tubuh itu kan seperti marah. Tiba-tiba kita berbicara, mungkin ada suatu masalah dengan kerabat kah, saudara kah, teman kah, kemudian kita nggak bisa menguasai emosi, kita marah begitu. Kemudian keluar kata-kata kita yang mungkin kebun binatang, kata-kata kasar dan sebagainya. Maka setelah itu terjadi kita harus segera bertobat. Gitu. Kalau misalnya dosa yang dilakukan secara sengaja, mencuri, dia tahu itu nggak benar gitu, tapi dia lakukan suatu pencurian. Seperti itu salah satu contohnya. Atau ya banyak ya, berbohong gitu kan. Udah ingat nggak boleh, tapi dia lakukan. Seperti itu. Tapi juga mereka ada berpikir seperti ini, tadi Ibu Evangelis Novika sampaikan, jika tenang aja lah, kalau saya berbuat dosa kan saya diampuni. Nah ini yang kadang-kadang orang sering pikirkan nih. Itulah tadi yang saya kasih ayatnya, Ibrani 10 katakan, jika kita sengaja berbuat dosa, tidak ada korban pengampunan. Iya. Coba kita sekali lagi baca, Pus. Biar ini ayat ini menguatkan kita dan menjadi reminder buat kita, warning, peringatan kita jangan lakukan ini. Ibrani 10 ayat 26.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, dosa yang sengaja. Dosa yang sengaja. Tapi kalau, sorry nih, agak keluar dikit mungkin. Apakah dosa ini sama beratnya dengan dosa menghujat Roh Kudus? Dosa sengaja, dosa menghujat Roh Kudus. Apakah Kalau dosa menghujat Roh Kudus itu kan ada peranan ini ya, peranan roh bidat, gitu, roh penyesat, begitu ya. Ya bisa lebih ke arah peranan bisikan hati nurani yang jahat, pikiran-pikiran suara nurani, pikiran ya begitu banyak macam lah pikiran-pikiran yang duniawi itu yang terus membayang-bayangi sehingga sampai melakukan penghujatan kepada Roh Kudus. Oh, berarti puncaknya sampai penghujatan pada Roh Kudus itu ya? Sangat bahaya juga. Itu bukannya sengaja lagi ya, itu dia udah nggak bisa menahan lagi. Seperti Yudas Iskariot, kenapa dia bisa mengkhianati? Dia bukannya dia sengaja, bukan lagi sengaja ya, itu udah yang dirancang dengan dari pikirannya, bisikan iblis, banyak hal-hal gitu. Ya, sangat menyeramkan. Ya mungkin bisa hampir sama lah kategorinya. Hampir sama ya. Nah ada satu ini Pastor Kim Kidong ada satu, dia kasih suatu umpama ya. Marilah kita umpamakan seorang diaken itu kalau di dalam gereja itu sebagai seseorang yang sudah diangkat sebagai pelayan. Berarti dia bukan lagi jiwa baru, tetapi sebagai seseorang yang sudah memiliki pengetahuan pasti lebih daripada jemaat biasa. Seorang diaken jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ada seorang diaken jatuh ke dalam pencobaan, pergi kembali mengikuti dunia dan menjadi pemabuk. Nah dia kembali lagi ke cara hidup yang lama. Ya kan? Jadi pemabuk. Beberapa anggota gereja yang melihat dia berkeliaran, mabuk di jalanan berkata, "Pak Diaken, Bapak mabuk. Apakah ia masih seorang diaken? Jika ia masih milik Kristus dan sebagai penjala manusia, ia memang seorang diaken." Orang-orang boleh jadi keliru menyebutnya diaken, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuh. Ini pemabuk, kita pikir pemabuk, udahlah nggak apa-apa lah, sesekali mabuk, udah ngerokok lagi, judi lagi, udah diangkat sebagai diaken. Tapi Tuhan tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan membuat pembedaan yang tegas antara Simon dan Petrus yang tadi yang saya jelaskan. Simon itu tadinya namanya Simon Barzona. Sebelum dia menjadi Simon Petrus. Tapi bagi Tuhan Simon Barzona dan Simon Petrus berbeda. Mengerti nggak maksudnya Pus? Artinya Simon yang Barzona itu Simon yang hidup dalam kehidupan yang lama. Tapi Simon Petrus yang sudah menjadi bagian dalam jadi murid Yesus, menjadi bagian dalam Kristus. Dan itu adalah dibedakan dengan tegas. Tapi ini ada diaken yang kembali lagi. Karena itu ketika orang yang bertobat dan menjadi milik Kristus mempunyai satu nama anak Allah, sudah dengan sendirinya orang duniawi dan mengabaikan pertobatan yang namanya menjadi milik daging dan darah akan diperlakukan sebagaimana seharusnya. Meskipun seorang diaken atau seorang yang jabatannya lebih tinggi di gereja telah diberhentikan secara resmi, ia pada umumnya masih dipanggil dengan sebutan jabatannya seolah-olah tanggung jawabnya sebagai jabatan itu masih berlaku. Hal ini bukan hanya melumpuhkan fungsi-fungsi yang sah dari gereja Alkitabiah, tapi juga menghalangi dan mengurangi otoritas gereja untuk menghardik, mendesak, dan bahkan menghukum. Demikian juga orang yang sudah diberhentikan yang menolak untuk menaati peraturan-peraturan gereja dan terus saja bergantung kepada jabatan yang lama itu. Karena itu orang perlu membuat pembedaan yang jelas antara Petrus dan Simon. Jadi artinya, ketika orang sudah menjadi orang percaya, jangan sekali-kali kepikir juga jangan, sebenarnya kepikir juga jangan untuk kembali lagi. Tuhan membuat pembedaan yang jelas antara Simon Barzona dan Simon Petrus yang sudah menjadi milik Kristus. Tapi kembali lagi menjadi diri yang lama karena sengaja tidak ada lagi korban. Dr. Kim Kidong juga katakan, bahkan orang yang udah mengundurkan diri, makanya kita dalam melayani Tuhan jangan pernah kita mengundurkan diri dari jabatan kita.
dia berada di posisi itu lagi, Tuhan tidak lagi mengakuinya. Jangan kita gampang mengatakan, saya tidak mau jadi diaken lagi, saya tidak mau jadi pengajar lagi. Kita harus memiliki iman yang teguh dan berprinsip. Demikian Bapak Ibu. Ya, itulah jawaban dari Filipus, dari pertanyaan Filipus. Ya, sungguh terima kasih Ibu Evangelis. Sungguh jelas sih jawabannya yang tadi sampaikan. Tadi Paki menceritakan tentang seorang diakon tadi ya. Mabuk-mabuk kembali ke manusia lamanya dan mengambil contoh Simon bin Broz. Ya, Simon Petrus. Simon Petrus bin ya. Yunus. Bin Yunus ya. Gitu. Ini yang ditonjolkan Simon yang lama, Simon Barzona dan Simon Petrus. Dan Petrus ya. Iya. Artinya Simon yang di diri yang lama dan Simon yang sudah diubahkan. Simon yang sudah memberi diri menjadi milik Kristus. Ya, jadi jangan kembali lagi ke manusia lama. Iya. Manusia lama. Mungkin kalau kita lihat ya kayak kita harus lihat sudut pandang Allah mungkin ya. Sudut pandang Allah bahwa orang yang sudah berbuat dosa sebenarnya sudah tidak layak lagi kayaknya untuk dia melakukan tugas pelayanan gitu ya. Karena kita tahu bahwa yang kemarin sebelumnya itu pengajaran yang kemarin bukan Allah mencari orang, bukan Allah membutuhkan orang berdosa gitu kan, tetapi bagi dia yang mau datang di hadapan Allah dengan mengakui diri sebagai orang berdosa. Sama mungkin tadi udah contohnya seperti Yakub tadi bergumul melawan malaikat Tuhan itu. Sama seperti kita juga berusaha kayaknya ya. Iya. Walaupun kita mempunyai kehendak bebas yang tadi disampaikan. Tapi kita pergunakan kehendak bebas kita ini untuk mau melayani Allah. Iya. Gitu loh. Jangan sampai salah kita mempergunakan kehendak bebas kita untuk mementingkan diri sendiri. Gitu loh. Supaya kita juga jangan sampai jatuh di dalam dosa lagi. Iya. Ini mengerikan sebenarnya bagi kita nih. Iya, sejak kita percaya Yesus, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh. Berarti bagi mereka yang sudah bertobat, dia harus menjauhkan dosa. Dia harus menjauhi dosa. Membenci dosa. Membenci dosa, menjauhkan dosa ya. Ya. Dan kembali lagi untuk melayani gitu ya. Iya. Kalau bisa setelah melayani terus kehidupan grafik, kalau diibaratkan grafik kehidupan iman kita setelah percaya Yesus, jangan kita jadi merosot gitu, tapi kita memiliki grafik yang makin lama makin naik. Jangan juga stuck. Nah, harus terus dengan stabil kita naik. Apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu, kita ada masalah kah, ada cobaan, setiap dari kita nah ini cobaan seharusnya orang yang percaya Yesus tidak mengalami pencobaan ya. Yang kemarin pengajaran kemarin, seorang yang begitu mengasihi Tuhan seharusnya ya tidak mengalami hal tersebut. Tapi kalau ia mulai goyah imannya, disitulah peluang iblis dan antek-antek untuk melihat, wah ini dia lagi lemah iman, nah disinilah masuk pencobaan. Begitu. Ya, makasih Bu Evangelis. Mungkin sebagian terakhir aja nih. Kita kan tahulah kita masih hidup dalam dunia ini begitu banyak kesibukan yang begitu kita jalani ya. Mungkin dalam seminggu, kadang-kadang kan sebagai orang bira, ada yang mungkin berkumpul itu cuma di hari Tuhan, di konser. Mungkin bagaimana bagi mereka supaya tidak terpengaruhi oleh orang-orang dunia, supaya dia tidak kembali lagi ke manusia lama gitu kan. Karena itu begitu penting perkumpulan orang-orang kudus gitu. Tapi bagi mereka nih yang mempunyai kesibukan masing-masing, mungkin dalam kerja, sekolah, kuliah, atau pergaulan kan begitu sangat parah kan, apalagi bagi anak muda gitu. Itu membuat kita kembali lagi ke manusia lama gitu loh. Kadang-kadang memancing kita selalu untuk terus kembali lagi ke sana gitu. Banyak begitu godaan, apalagi tadi yang sudah dibilang pencobaan. Itu loh, pencobaan itu yang membuat kita dipisahkan dari Allah. Begitu banyak cara lah iblis bekerja. Terus bagaimana nih kita mempertahankan posisi kita sebagai orang-orang yang telah lahir baru? Ya. Mana Ibu Evangelis? Dari dulu saya selalu menekankan hal tentang hal berprinsip.
Kita perlu memiliki prinsip iman. Artinya dimanapun kita ditempatkan, apakah dalam dunia yang kuliah, dalam dunia studi, dalam dunia pekerjaan yang bekerja, ataukah dalam keluarga yang notabene belum orang percaya, dimanapun kita ditempatkan, kita harus memiliki yang namanya prinsip iman. Jadi kita ada jati diri kita tuh jelas. Seorang percaya. Saya seorang Kristen, orang percaya, murid Yesus, pengikut Kristus. Dimanapun kita berada, itu harus menjadi jati diri kita itu melekat gitu. Dalam roh jiwa kita terpatri gitu. Sehingga dimanapun kita berada itu nggak merubah jati diri kita. Jadi kita bergeser jadi ke arah dunia, atau ikut ke sini kita bergeser ke arah sini. Itu kan jadi prinsipnya itu nggak punya prinsip tuh jadi namanya. Kita harus punya prinsip gitu. Ada prinsip iman dia ya. Iya. Dan perkumpulan orang-orang kudus kita aktif, kita perlu dekat dengan teman-teman, komunitas orang-orang kudus. Di situ kita bersama-sama dikuatkan, kita saling melindungi, kita saling mengasihi, kita saling menolong, kita saling menguatkan iman, seperti itu. Lalu kita bisa berbagi kasih, kita berbagi cerita. Disitulah di lingkungan komunitas orang-orang percaya inilah itu sebagai kalau diibaratkan sebagai rumah kita. Kita kemudian bergerak keluar, kita keluar ke lingkungan sini dan sebagainya, tapi itu nggak menjadi kita goyah, karena di rumah kita sudah kuat kan, kita balik lagi, kita dikuatkan lagi, kemudian kita jadi gimana pun kita bisa menang menghadapi apapun. Oke. Terima kasih Ibu Evangelis atas jawabannya tadi, sungguh luar biasa. Kita harus mempunyai iman yang mempunyai dasar supaya tidak terpengaruh dengan sekitar kita juga. Baru perkumpulan orang-orang kudus itu benar-benar sangat penting bagi kita ya. Untuk tetap mempertahankan iman kita lagi, menjaga satu dengan yang lain. Kalau udah dipisahkan, wah kayak sangat mengerikan gitu. Iya, ini penting sekali ya. Memang itu kembali lagi ke diri masing-masing individu. Kembali lagi ke masing-masing individu. Individu ini biasanya kalau dia memiliki kerinduan dan sifat serta karakter yang memang orang yang tegas berprinsip, gak mudah goyah. Gak mudah goyah. Maka kita kalau punya anak, bagi Bapak Ibu yang punya anak, kita perlu menekankan suatu hal tentang prinsip iman dari sedari kecil. Sehingga dimanapun mereka berada, bergaul dengan siapapun, itulah jati diri mereka sebagai orang percaya. Orang Kristen sejati nggak pernah copot dari diri mereka. Mereka ke sana berubah jadi serupa dengan di sebelah sana. Pergi ke sebelah sana kanan jadi serupa dengan yang di sebelah kanan. Pergi di sini juga serupa dengan di sini. Pergi ke belakang serupa dengan orang di belakang. Mereka harus punya prinsip dimanapun ditempatkan, bahkan menjadi terang dan berkat. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Evangelis Novika atas penyampaiannya, dan kita akhiri sudah pengajaran pada hari ini. Ya, baik. Ya, terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari kasih, jika memiliki pertanyaan, harap hubungi nomor kontak yang tertera pada video deskripsi di YouTube ini. Dan pengajaran pada hari Kamis ini mengucapkan salam Berea. Mari kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.